Arumi, kamu senang? Hah, sudah buat aku dan anakku berdebat gara-gara kamu. Membuat Raga melawan padaku. Sebelum menikahi kamu tak pernah dia melawan barang sedikit pun. Ibu lantang mengucapkan kalimat itu. Padahal Arumi sedang membaca novel di ruang tamu. Aku takut Arumi mendengar karena memang rumah kami ini tidak besar, walaupun Arumi mendengar dia pasti akan bersikap biasa, tapi tentu hatinya akan sakit. Aku jadi kasihan pada istriku. Ibuku beranjak dari dapur menuju ruang tamu. Tiba-tiba, bak, tak jelas. Terdengar bunyi sesuatu yang jatuh atau bunyi apa gitu di ruang tamu, aku bergegas ke dalam dan aku terkejut dengan apa yang kulihat. Bu, apa yang ibu lakukan? Jeritku tertahan. Arumi sudah tergeletak di lantai dan ibu mematung di dekatnya. Di satu sisi dalam kondisi apapun aku tak berhak meneriaki wanita yang telah melahirkanku. Namun, di sisi lain aku terkejut dengan apa yang kulihat. Arumi sudah tak sadarkan diri. Ibu, gak tahu Raga. Ibu datang dia berdiri, belum sempat berdiri dengan benar dia udah terjatuh. Keterangan ibu panjang dengan wajah syok dan masih tak beranjak dari tempat semula beliau berdiri. Di tangannya, ibu memegang novel yang Arumi baca tadi. Novel itu lumayan tebal. Aku bingung, harus percaya ibu atau tidak. Segera aku bopong Arumi ke atas sofa dan berusaha membangunkannya. Sayang, bangun sayang. Aku berusaha membangunkan dengan menepuk-nepuk pelan pipinya dan sesekali menggoyangkan pundaknya. Arumi bergeming. Aku bangkit mengambil minyak kayu putih dan menggosokkan ke sekitar hidung Arumi, masih tak ada hasil. Masih terus berusaha membangunkan Arumi, ku memandang sekilas pada ibu. Dari wajahnya pun kelihatan cemas memandang Arumi, ibu masih terdiam duduk di kursi tak jauh dari kami. Entah apa yang ada dalam pikiran beliau sekarang. Novel yang tadinya di tangan berpindah ke pangkuannya. Mungkin karena ibu juga panik melihat keadaan Arumi, hingga ibu lupa untuk meletakkan novel itu di meja dan tak sadar sedari tadi memegang dan memangku novel. Sedikit heran kenapa Arumi pingsan, tetapi ibu malah memegang novel yang Arumi baca, sedari tadi. Kapan juga novel itu berpindah dari tangan Arumi ke tangan ibu? Karena heran, sempat-sempatnya ku bertanya, Bu, Arumi pingsan kenapa malah ibu pegang novel yang Arumi baca dari tadi? Petik 2. Iya, tadi Arumi jatuh dengan bukunya, jadi ibu pungut bukunya yang tergeletak di lantai. Petik 2. Aku merasa ada yang janggal, Arumi jatuh pingsan masa ibu malah refleks nyelamatin dan nolong bukunya duluan. Hah. Tak sadar aku panjang, dan mengernyitkan kening mendengar jawaban ibu. Aku merasa ada yang salah. Entah kenapa melihat ekspresiku begitu, ibu tergagap. Iya begitu. Saking paniknya ibu lihat dia tiba-tiba pingsan. Masa, sih? Sepanik-paniknya orang, kayaknya pasti refleks nolongin orang yang jatuh di depan mata. Bukan malah nyelamatin buku yang dipegang orang yang jatuh pingsan. Lihat Arumi pingsan, ibu jadi gak sadar kali, malah bukunya yang dipungut bukan nolong Arumi, jawab ibu sambil buru-buru meletakkan novel itu di meja. Jawaban ibu seperti tahu arah pikiranku. Apa bunyi, Bak, tadi yang ku dengar adalah bunyi yang berasal dari. Apakah ibu memukul Arumi dengan nov? Sudahlah, pikiranku malah kemana-mana berprasangka yang bukan-bukan. Karena Arumi tak bangun-bangun sekitar 10 menit kemudian aku memutuskan membawa Arumi ke rumah sakit. Bu, tunggu Arumi sebentar aku siapkan mobil dulu. Ibu pun hanya mengangguk dan pindah tempat duduk ke dekat Arumi. Sementara aku mempersiapkan mobil, mengeluarkan dari garasi. Mobil terparkir di belakang motorku karena sudah beberapa bulan ini tak pernah dipakai. Aku pun menggeser motor kemudian masuk mobil memundurkannya sampai depan rumah. Kendaraan roda 4 itu dari mertuaku dan biasa dipakai Arumi waktu gadis dulu. Sudah 3 bulan di sini hampir tak pernah dipakai.
Selama 3 bulan di sini. Mobil itu hanya dipakai waktu kami mudik ke rumah ibu ini, karena harus membawa barang banyak. Kemudian sekali lagi dipakai waktu hujan lebat dan aku harus ke kantor. Sedangkan kalau untuk kerja dan sehari-hari aku memakai motorku sendiri. Selain karena memang lebih cepat nyampe pakai motor ke kantor dengan kondisi jalan daerah kami. Alasan utamanya aku tak mau memanjakan diri dengan barang bawaan dari istriku. Dengan tergesa aku memolong Arumi masuk ke dalam mobil. Kemudian ibu mengikuti dari belakang dan duduk di sampingnya. Arumi yang masih belum sadarkan diri kepalanya ibu baringkan ke pangkuan beliau. Ibu masih diam dan semakin cemas. Aku pun meluncurkan mobil ke rumah sakit. Dalam diam aku lega karena dari sikap ibu. Sepertinya kejadian ini membuat ibu berubah menyayangi Arumi lagi. Namun, masih sangat penasaran, apa benar Arumi tidak diapa-apakan sama ibu, bukan suuzon sama ibu sendiri, tetapi... tak tahulah, aku tak mau berpikir macam-macam. Yang penting segera sampai rumah sakit. Dalam perjalanan dan pikiran yang kalut aku bertanya lagi pada ibu. Untuk meyakinkan diri dan menghilangkan swasangka. Ibu serius gak ngapa-ngapain, Arumi? Tanyaku padanya. Sebenarnya tak tega aku menanyakan pertanyaan yang menuduh seperti itu. Aku merasa berdosa kata-kata itu bisa keluar dari mulut. Ya ampun, Raga, kamu gak percaya sama ibu. Ibu gak ngapa-ngapain dia, semuanya seperti yang ibu bilang tadi. Ibu datang dia segera berdiri dan langsung jatuh, tetapi sempat ibu melihatnya seperti memegang kepalanya, pingsan karena kurang darah kali dia. Petik 2. Iya, Bu. Aku iyakan segera jawaban ibu. Rasa bersalah menghampiri dan aku merasa jadi anak yang tak tahu diri menuduh ibu yang bukan-bukan. Aku bingung Arumi kenapa. Ku tambah kecepatan agar cepat sampai ke rumah sakit.